Halo manajer, kali ini saya akan ungkap formasi terkuat 2025. Oke, langsung aja kita bedah pertandingan final kemarin di mana kita menjadi juara ya di pertandingan itu dengan skor yang sangat telak 3-0. Nah, ada fakta yang menarik kenapa formasi ini saya sebut formasi terkuat. Langsung aja kita klik untuk pertandingannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sama-sama dihadiri dengan dua manajer ya. Di sini ada kubu lawan dan ada dari kubu kita sendiri. Nah, tentu ini sudah sangat-sangat fair jika saya bilang ini adalah formasi yang terkuat. Yang pertama, indikatornya adalah dari segi kualitas. Dari segi kualitas, mereka memiliki keunggulan dibanding kita. Oke. Nah, alasan kenapa kita pakai formasi ini sebetulnya tercetus dari formasi lawan. Karena formasi lawan menggunakan 4-4-2. Saya jelaskan di sini kenapa 4-4-2 itu sangat cocok kita counter dengan formasi yang akan kita share kali ini. Yang pertama, 4-4-2 tidak memiliki DMC. Ini adalah ruang yang sangat-sangat besar jika kita bisa manfaatkan. Langsung aja kita akan buka formasi apa yang kita pakai pada pertandingan tersebut. Oke, kita akan bedah dari segi taktikal. Formasi ini adalah 3-1-2-3-1. Cukup jelas ya. 3-1-2-3-1. Saya akan bedah kenapa tadi tidak ada DMC adalah fatal. Yang pertama adalah kita memiliki false net. Dia akan turun di area AMC. Yang kedua, artinya kita akan sangat-sangat terbuka untuk menerima bola di area tengah. Nah, langsung saja kita breakdown bagaimana formasi ini bekerja. Pada prinsipnya, formasi ini mengedepankan ball possession atau penguasaan bola. Itu diperkuat dengan 4 pemain gelandang yang kita miliki plus tambahan false net. Artinya kita akan superioritas di tengah. Tentu ini berbalik dengan 4-4-2 tadi yang flat ya, lebih kepada permainan sayap. Kita akan memanfaatkan formasi ini dengan possession-nya, dengan possession football-nya. Nah, itu adalah hal yang paling menarik pada formasi ini. Kemudian kita akan langsung buka dari segi setting taktiknya. Di setting taktik, kita gunakan mentalitas tim normal untuk menjaga possession agar pemain kita sesuai dengan posisi yang kita letakkan. Seperti ini. Tidak berubah sedikit pun. Kemudian lanjut, kita masuk ke fokus umpan. Fokus umpan sendiri kita kasih lewat tengah. Alasannya cukup sederhana, karena dengan possession kita memerlukan penguasaan di area tengah. Kemudian untuk gaya pengumpan, kita kasih pendek. Karena agar selaras dengan setting kita ball possession tadi. Lanjut, kita masuk ke serangan balik, kita matikan. Kita beralih ke gaya bertahan kita, yaitu gaya tekanan kita pasang rendah. Nah, ada yang menarik di sini, kenapa kita pasang rendah bukan tinggi. Sepengalaman kita, di formasi 4-4-2 yang flat milik lawan, sangat sulit sekali untuk dipres. Yang pertama, mereka memiliki kelebaran yang maksimal, dengan 4 pemain di garis pertama atau di garis belakang. Yang kedua, mereka punya lini kedua yang sama lebarnya, yaitu 4 pemain juga. Nah, dengan formasi ini, 4 pemain di belakang dan di tengah sangat sulit untuk melakukan pressing di area tinggi. Inilah kenapa kita sebut 4-4-2 ini formasi yang cukup unik karena kelebaran maksimalnya. Lanjut, kita masuk ke poin yang berikutnya. Kita pakai di sini gaya tackle keras. Kita tahu gaya tackle keras ini memang akan mendatangkan banyak sekali pelanggaran. Tapi gaya tackle keras ini membuat pemahaman dari pemain belakang kita untuk bisa segera merebut bola atau intensitas merebut bolanya cukup tinggi. Karena itu digambarkan dengan gaya tackle. Jika gaya tackle mudah, maka mungkin hanya membayangi di atas lapangan secara prakteknya. Kemudian jika normal, hanya melakukan body charge secara praktek di lapangan. Dan juga untuk gaya tackle keras, mungkin sampai melakukan tackle. Kurang lebih itu gambaran untuk teman-teman ambil. Oke, jadi kita pakai yang ketiga, yaitu gaya tackle keras, supaya mereka kesusahan untuk membangun serangan di area kita sendiri. Karena gaya tekanan rendah hanya akan berfungsi di area ini, bukan di area ini. Oke, sederhana sekali.
kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu dijaga daerah tertentu. Nah, muncul lagi, kenapa harus jaga daerah tertentu? Karena untuk jaga daerah tertentu lebih worth it atau lebih bekerja jika di area kita sendiri. Karena untuk jaga daerah tertentu lebih kepada zona, posisional tiap pemain kita. Kalau kita pakai jaga satu-satu, maka formasinya akan berubah, atau bentuk dari kondisi di lapangan tidak akan utuh seperti ini. Karena mereka akan mengikuti kemana lawan bergerak. Oleh sebab itu, ini lebih cocok jika digunakan untuk gaya tekanan tinggi, sebab dia akan lebih bisa berfungsi menekan lawan di area lawan. Oke, lanjut. Untuk jebakan offset, kita matikan saja karena kita tidak menggunakan gaya tekanan tinggi. Jadi cukup sederhana sekali ya. Kenapa alasan ini formasi menjadi formasi yang terkuat? Karena formasi ini sudah terbukti kita pakai sepanjang musim, dan hasil dari formasi itu adalah kita memenangkan beberapa piala yang sudah ada di tangan untuk sementara ini. Yang pertama adalah kita memenangkan Piala Cup di sini. Kemudian yang kedua, kita memenangkan Liga Elite tadi. Kita lihat di Liga Elite di sini. Nah, kita memenangkan Liga Elite. Oke. Kemudian yang terakhir, jika nanti misalnya dapat di Piala Pamungkas, kita berhadapan dengan lawan yang cukup berat juga. Kita nggak tahu apakah bisa dominan. Kemudian di piala terakhir adalah di Piala Liga, dimana ini juga nanti malam ya, berhadapan dengan AC Extreme dengan selisih 2 poin saja. Dan untuk pertandingan terakhir kita juga akan melawan AC Extreme di jam 11 malam. Artinya nanti jika kita menang, kita akan menjadi juara juga. Oke, itu aja yang bisa kita sharing hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada beda pandangan, silahkan isi di kolom komentar. See you, bye-bye.